Tadi sebentar. Oke, jadi gimana kabarnya Ibu Juvika dan Kang Jimmy? Apakah semuanya baik-baik saja? Tetap sehat selalu ya? Baik. Ya, sambil kita menunggu nih Ibu Sundari yang sedang refresh bandwidth nih. Eh, Kalau boleh tahu nih saat ini Ibu Juvika sekarang sedang melayaninya servisnya di PT TBK di bagian apa Ibu? Saya di bagian Audi dan Rewards Fund di Oke. Human Capital. Oke, di OD and Rewards ya. Ya mungkin ada teman-teman yang belum tahu nih, apa itu OD itu Bu Juvika? Audi itu Organization Development. Oke. Jadi yang memang align dengan apa yang menjadi kita strategi secara organisasi dan juga pemenuhan kita di people-nya Linet ya. Jadi itu background dari Audi itu sendiri. Oke. Oh ya Bu Juvika, ini karena sebelum kita beralih ke Kang Jimmy nih ya, saya ada sedikit nih pertanyaan nih kuis untuk seluruh peserta nih. Boleh nggak kalau misalnya kita ajak peserta dulu nih sambil nunggu Kakak Sundari yang cantik nih ya untuk kembali bersama kita. Gimana Ibu Juvika dan Kang Jimmy? Boleh banget. Boleh ya? Oke, jadi teman-teman. Gimana Ibu? Maaf. Saya berhadiah ya. Ini ada hadiahnya. Nanti teman-teman harap menuliskan nama ya. Ini saya akan berikan kuis di chat ya. Silakan teman-teman klik linknya ke link tersebut yang ada di chat ya. Dan mulai mengisi ya. Ini saya buka dulu. Oke. Teman-teman harus diisi namanya. Nama Anda. Dan ini saya akan share. Silakan. Oke. Ya, oke. Silakan dikerjakan. Yang mendapatkan skor adalah yang bisa menjawab dengan cepat. Nah, pertanyaan pertama, apakah ngopi itu? Dipersilakan teman-teman. Ada ngobrol pinter ya. Smart ngobrol penuh inspirasi, atau ngobrol penuh ide. Seperti tadi sudah disebutkan ya. Nah, sedikit lagi teman-teman. Time's up. Oke. Nah, jawabannya yang paling banyak itu adalah ngobrol penuh inspirasi ya. Yang kedua adalah ngobrol pinter. Oke, kita lihat siapa pemenangnya nih. Oke, nah di sini ada, bisa kelihatan ya Bu Juvika, Kang Jimmy? Kelihatan. Oke, di sini ada Ted, ada Witono, ini saya kenal kayaknya nih. Lalu ada Mas Harry, ini rekan saya nih ya. Lalu ada Mbak Surya, ada Beyonce. Wah, Beyonce mampir dari Hollywood ya ke sini ya. Lalu ada Casper, ada Mbak Okvi. Lalu ada Frosty, ada Barefoot Contessa dan Agnes. Oke, teman-teman, sekarang kita lihat yang kuis yang kedua ya. Silakan, masih link yang sama dikerjakan kuis yang kedua. Ya. Siapakah customer Anda? Buat kita nih, yang di First Media Group yang menjadi customer kita tuh siapa sih? Yuk, silakan jawab. Oke, nah jawaban A dan B benar ya, banyakkan ya. Oke, sekarang kita lihat siapa yang jawab paling banyak. Nah, oke, di sini ada masih sama ya, mirip kayak yang tadi ya. Kita lihat. Ya, pemenangnya untuk pertanyaan kedua adalah Mbak Okvi ya. Sepertinya kita kenal. Oke, sekarang kita lihat yang ketiga ya teman-teman. Silakan, pertanyaan 3 dari 4. Yuk, dikerjakan sama-sama. Apa topik pembahasan ngopi bareng kita pada sore hari ini? Sore yang indah, sore yang cerah, udaranya juga sejuk. Ya, ada yang pertama, 25 years in Linet and I am still happy. Yang kedua, how to love your customers. Yang ketiga, customer first. Yang manakah? Time's up. Oke. Nah, oke. Yang paling banyak jawab itu adalah yang kedua ya, how to love your customers. Oke, kita lihat siapa pemenangnya. Oke, wah ini cukup bersaing nih ya.
Wah, ini teman saya nih kayaknya nih. Ya, oke. Mas Hari ya. Oke, sip. Thank you Mas Hari. Ya, juara satunya ya. Oke, sekarang the last but not the least, teman-teman, pertanyaan keempat. Kita lihat pertanyaan keempat. Manakah value link yang benar dari 3 pernyataan di bawah ini? Customer first, understanding your customer, and love your customers. Love your customers. Oke, kita lihat jawabannya. Iya, siapa pemenangnya? Karel. Wow. Whoops. Nah, oke. Pemenangnya adalah Bapak Karel. Nih, Ibu Juvika dan Bapak Jimmy. Oke. Ini ulang nih. Oke, jadi kita sudah dapat ya pemenangnya ya. Yang menang adalah Bapak Karel. Kalau teman-teman pengen tahu siapa Karel itu, mungkin saya kasih kode ya. Depannya M. Belakangnya M. Teman-teman suka dengar istilah mimin. Nah, ya. Oke. Jadi kita punya mimin ya. Oke teman-teman, terima kasih atas partisipasi Anda di Mentimeter kita pada sore hari ini. Kita kembalikan ke Ibu Juvika dan Bapak Jimmy Manurung. Dan semoga Ibu Sundari bandwidthnya sudah back to normal ya. Oke, thank you. Oke, Ibu Sundari, apakah sudah ready Ibu Sundari? Oke, kelihatannya Ibu Sundari masih belum ready nih ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu nih ya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, mungkin dari Pak Erik. Pak Erik ingin menyampaikan sepatah dua patah kata dulu Pak Erik. Ini saya buka Pak Erik. Karena pembahasan sore hari ini cukup seru. Bagaimana kita mengembangkan passion untuk serving something, yaitu customer kita. Oke, kalau gitu kita lanjut aja. Thank you Pak Erik. Oke, nah Bu Juvika. Nah, kemarin itu saya lihat beritanya Bu Juvika, kalau Bu Juvika itu telah menjadi salah satu yang disebut sebagai leaders ya di PT Ringa Tbk. Gimana tuh Bu Juvika? How do you feel? Leaders itu maksudnya yang kemarin Van yang Yes, betul banget. Betul banget. leader, Oke, ya. sebagai informasi ya teman-teman ya, tadi sudah diperkenalkan sedikit oleh Ibu Juvika. Bu Juvika itu ada di Organizational Development PT Ringa Tbk, ya, atau di HR ya Bu Juvika ya? Iya. Ya, oke, di HR, oke. Nah, boleh dong sharing-sharing Bu Juvika, gimana? How do you feel? Apakah itu menjadi beban malah, atau itu memberikan a new boost ya, semangat baru mengenai passion Anda nih Bu, bagaimana melayani customers kita. Tadi kan ada pertanyaan tuh ya di Mentimeter, siapakah customer kita? Ya kan, mungkin ini boleh sharing nih Bu kepada teman-teman First Squad kita pada sore hari ini Bu Juvika. Oke. Mungkin ini tadi temanya kita ngobrol hari ini tuh lebih how we love our customer ya. Jadi mungkin kita ngangkatnya itu dari tematik karena kita masih belum bisa move on dari Be In Touch hari Sabtu lalu. Betul, Be In Touch. Waktu itu kan ya Pak Yos kan juga udah nunjukin ada video value kita, ada behavior. Mungkin kita berangkat dari situ dulu kali ya. Kalau kita lihat kan central value itu customer itu di tengah ya, jadi kalau ya pasti kita ingat itu value-nya itu ya. Jadi mungkin kita lihatnya dari sisi itu dulu ya. Kenapa sih waktu kita bahas ngomongin value kita bilang tuh customer as priority ya. Mungkin saya agak bawa cerita dari situ karena sambil nungguin Mbak Ari bisa connect ya.
Jadi kalau kita introduce value itu sendiri, yang pasti kalau customer itu sentral. Kenapa? Karena kalau nggak ada customer berarti bisnis itu nggak ada. Itu udah pasti ya. Jadi ini mungkin dari saya dulu sharing, nanti Pak Jimmy bisa nambahin dengan pengalaman yang lebih banyak ya dari Pak Jimmy. Karena saya sendiri memang so far baru 6 tahun, dan saya Pak Jimmy mungkin lebih senior, lebih banyak pengalamannya untuk serve customer. Nah, balik lagi tadi customer itu as priority, dan kalau kita lihat customer itu selalu kita punya hubungan tuh timbal balik. Jadi kita kasih produk, kita kasih jasa, itu menjadi satu keuntungan buat yang kita bilang customer, tapi timbal baliknya itu pasti dari kita tuh juga dapat profit ya. Jadi itu dulu sentralnya. Jadi kenapa sih kita bilang itu jadi priority? Nah, tapi angle-nya kalau saya di HR, di audit dan juga rewards, angle-nya itu nggak hanya ngelihat customer itu dari eksternal customer, tapi juga pastinya internal, karena kita memang organisasi yang semua tuh punya bagian dan rantai proses ya. Jadi nggak semua dari kita tuh langsung ketemu front end-nya dengan customer, tapi semua tuh memang punya kolaborasi, punya teamwork yang which is ya satu sama lain saling memberikan service ya. Jadinya kalau misalnya ada hal-hal yang ternyata mengecewakan atau quote-unquote nggak menguntungkan lah dari sisi pengguna servisnya kita, ya pasti nanti akan punya dampak customer kita itu mau yang internal atau eksternal itu meninggalkan kita, ataupun mereka udah nggak punya trust lagi dengan kita. Mungkin itu yang saya bisa nambahin membuka sesi kita sore hari ini kalau ngomongin tentang customer ya. Mungkin Pak Jimmy bisa nambahin, Pak, dengan banyak pengalaman juga yang bisa di First Squad yang lain. Oke, kalau berarti sebelum kita ke Kang Jimmy nih ya, jadi kita sepakat Bu Juvika dan Kang Jimmy ya, kita ada dua jenis customer ya. Tadi seperti di pertanyaan Mentimeter tadi, kita ada yang disebut internal customers dan external customers ya. Kalau buat teman-teman HR, ya teman-teman HR dan juga mungkin ada teman-teman lain di SCM gitu ya, atau di finance ya, itu banyak yang customernya itu adalah internal ya Bu Juvika, kita sepakat ya. Jadi kita harus mengedepankan customer is the first gitu ya. Nah, tadi Bu Juvika sudah sharing bagaimana how does she feel, bagaimana perasaan beliau mengenai selama ini service di PT Lina Tbk terhadap internal customer beliau. Walaupun saya juga sempat dengar katanya Bu Juvika juga terus saya extra mile, bahkan ada external customer juga beliau tetap serve ya Bu ya. Jadi kalau ada komplain dari customer luar juga Ibu tetap handle ya Bu ya. Oke, nah sekarang Kang Jimmy boleh untuk sharing Kang Jimmy. Ya, thank you Kang Evan, Bu Juvika, teman-teman semua. Kalau berbicara tentang customer, saya diingatkan kembali kemarin sharingnya kita waktu town hall di hari Sabtu kemarin. Sama seperti yang Bu Juvika tadi sampaikan, saya sih tertarik banget ya ketika Pak Yos memberikan wawasan terkait visi dan misi perusahaan kita, mau kemana nih kita dibawa. Nah, dengan visi dan misi itu ada gerakan yang nyata saya lihat. Ada tagline I'm First Squad di sana ya. Kemudian balutan integrity, di tengahnya itu ada values I'm First Squad-nya, balutan teamwork, dan yang menarik sekali di tengah itu di put ada kata-kata customer dan dibingkai dengan gambar hati ya. Kalau ngelihat dari situ memang mau menampilkan dari pemahaman saya pribadi, semua atau apapun yang kita lakukan, daily basis pekerjaan kita, fokusnya adalah pada customer atau customer first. Nah, ngelihat dari itu, totalitas kita di dalam bekerja menjadi poin penting untuk kita bisa menemukan customer satisfaction ke depannya. Itu dari saya mungkin tambahannya, Om Evan. Oke, luar biasa. Thank you. Jadi customer satisfaction itu adalah menjadi targetnya Kang Jimmy ya. Oke, kalau misalnya menurut Kang Jimmy nih, mungkin Kang Jimmy boleh share kali ya.
pengalaman apa yang di lapangan yang pernah menjadi sebuah breakthrough bagi Kang Jimmy yang sampai sekarang masih keinget tuh Kang Jimmy ketika Anda mengedepankan customer satisfaction dalam pelayanan Anda, Kang? Banyak sekali ya, artinya kalau kita di sisi service berhadapan dengan komplain-komplain dari customer, keluhan yang sifatnya permintaan ataupun keluhan, itu kayaknya udah menjadi tanggung jawab kita sehari-hari sebagai duta servisnya First Media. Beberapa case mungkin nanti kita sembari menunggu Bu Sundari, nanti mungkin akan saya berikan contoh-contohnya. Cukup apa ya, cukup memberikan wawasan bagi saya pribadi bahwasanya customer satisfaction itu sangat penting. Kenapa saya bilang penting? Seperti di town hall kemarin tuh saya senang banget Pak Yos ngomong-ngomong fans fanatiknya football ya. Mantap. Kita berharap dengan adanya customer satisfaction naik ke level loyalty ya. Loyalty yang disebutkan kemarin itu adalah fans. Harapan kita dengan customer kita yang berinteraksi atau berkomunikasi dengan kita seperti fans akan membuat First Media ke depannya akan semakin maju. Itu dari saya, Om Evan. Oke, ngomong-ngomong klub bola, boleh dong sharing siapa sih klub bola fansnya Kang Jimmy? Manchester United dong. Mantap, luar biasa. Oke, nah ini saya sih masih nunggu nih ya Kakak Sundari untuk masuk lagi nih ya. Cuma nih saya ada sedikit pertanyaan nih Kang Jimmy nih ya. Apa sih maksudnya menurut Bapak Ibu ya, Kang Jimmy maupun Bu Jufika, customer as a priority? Kan dulu tuh sempat ada istilah customer is king gitu kan. Customer, pelanggan adalah raja. Tetapi kita lebih proper nih, kita menempatkan customer as a priority. Menurut Kang Jimmy dan Ibu Jufika, boleh sharing nggak itu maksudnya apa? Baik itu ketika kita berinteraksi dengan customer internal maupun eksternal. Ya, Jufika boleh duluan. Oke, mungkin tadi sebenarnya udah ada pembahasan di depan ya, tapi kalau kita mau lihat customer as priority itu sebenarnya tadi konteksnya kenapa customer itu jadi sentral. Tapi pertanyaannya itu lebih ke mungkin apakah kalau udah priority itu semua jadi harus kita kasih gitu ya permintaan dari customer ya. Betul. Itu yang mungkin sometimes kita tuh di posisi yang kalau udah ngomongin as priority, apakah harus selalu itu jadi hal yang mutlak kali ya? Dilematis ya Bu. Nah, mungkin kalau mau kita lihat perspektifnya dari sisi yang tadi as priority itu, pastinya semua proses, semua service kita tuh ngelihat tuh ada rambu-rambu ya. Kalau kita ngebayangin kita nyetir pun sebagai warga negara yang baik pun ya pasti ada aturan kita harus patuhi namanya rambu-rambu traffic light. Kalau kita ngelihat rumah sakit, mereka tuh walaupun pasien itu yang selalu sifatnya urgent harus jadi prioritas, mereka pun pasti punya SOP ya. Jadi kalaupun kita bisa nolak kalau ada permintaan itu pasti case by case ya, tapi nggak semua pasti kita harus bisa bilang iya sama kalau misalnya ternyata itu keluar dari jalur yang mungkin punya dampak yang mungkin mereka nggak tahu atau mereka nggak aware dampak itu yang mungkin bisa dari sisi kita perusahaan atau mereka sendiri ataupun mungkin orang lain gitu ya. Mungkin dari Pak Jimmy punya perspektif lain gitu Pak, kalau yang pengalaman ke klien kita atau customer kita yang di eksternal Pak. Bu Jufika, Om Evan mau ngobrol kayaknya. Hai. Oke. Gonta nih tadi Kakak Evan, Kang Jimmy, Bu Jufika. Sorry, Pak. Saya kembali ke gua saja nih, Kakak Sundari ya. Saya kembali ke gua ya. Oke. Thank you Kakak Evan untuk kuisnya dan juga mungkin tadi ngobrol-ngobrol dengan Kang Jimmy dan juga Bu Jufika selaku narasumber kita ya. Saya langsung saja karena tadi waktu sudah beberapa saat terlewati ya. Nah, Kang Jimmy, Bu Jufika kita lanjut saja.
customer is a priority. Saya kurang tahu tadi apakah Kakak Evan sempat menanyakan atau tidak. Dari sisi sudut pandang Kang Jimmy dan juga Bu Jovika, karena interaksi dengan customer pastinya sudah punya jam terbang cukup tinggi. Kalau dengar istilah customer is a priority, pastinya sudah tidak asing lagi ya. Kang Jimmy, Bu Jovika boleh share dari sudut pandang Kang Jimmy seperti apa sih customer is a priority? Mungkin Mbak Ari, sorry, tadi kita sebenarnya udah ada ngobrol brief singkat tentang konteks value kita bawanya Mbak. Tadi sih terakhir biar first squad yang lain juga tetap kita nyimak tadi ya, lebih kita sharing sih tadi pengalamannya tuh apa sih yang memang kalau ketika kita ngomongin customer as priority itu kita mencintai customer, apakah permintaan customer kita tuh selalu harus kita kasih full service sih Mbak. Tadi mungkin sorry jadinya tadi sih sebenarnya lagi giliran Pak Jimmy buat bisa sharing kali ya Pak ya. Oke, Pak Jimmy. Terima kasih Bu Jovika update-nya. Kang Jimmy boleh bantu share kan terkait dengan customer as priority dan pastinya apa aja sih yang boleh, apakah kita harus selalu menerima atau memperbolehkan semua permintaan customer untuk ditandatangani. Seperti itu, Kang. Mbak Sundari, kalau berbicara tadi customer priority, memang berbicara tentang customer first menurut pemahaman saya pribadi ya. Customer itu ditempatkan di awal ya, sesuai dengan kata prior di sana, awal atau yang utama. Kemudian kalau berangkat apakah karena customer priority semua permintaan atau apa yang dikehendaki oleh customer harus kita iakan atau tidak boleh kita tolak. Ini saya berangkat dulu kalau dari First Media sendiri, kita mengenal ada dua customer ya, customer residential kalau berbicara tentang customer eksternal, kemudian customer eksternal yang sifatnya enterprise. Nah, kalau dari residential, memang secara produk kalau kita berbicara, memang batasannya sudah ada, sehingga produk-produk yang kita buat itu dari combo family sampai yang combo yang infinite adalah line produk yang kita udah siapkan untuk dipergunakan oleh ribuan atau mungkin nanti kita amini jutaan customer kita ke depan. Amin. Sehingga kalau bergerak dari situ karena dia sudah standardized ya agak sulit untuk ditambahkan atau di-adjust permintaan customer yang sifatnya spesifik. Nah, menjawab tantangan itu sebenarnya kita ada satu lagi customer yang sifatnya enterprise ya. Di mana sebenarnya permintaan customer tadi itu baik kalau menurut saya. Karena apa? Kita bisa assess permintaan itu menjadi potensi pendapatan atau potensi bisnis. Kebetulan hari ini juga saya dipercaya untuk ikut ambil bagian di dalam pre-sales-nya enterprise. Jadi memang melihat permintaan customer itu cukup subjektif terkait kebutuhan ataupun problem yang saat ini mereka hadapi. Nah, peluang dan celah bisnis itu bisa kita masuki untuk kita lahirkan satu solusi yang terus terang nanti tentu saja bisa menghasilkan revenue ke kita. Jadi kalau kembali ke pertanyaannya apakah semua permintaan customer boleh kita harus kita iakan, tidak boleh kita tolak, mungkin dengan kerangka berpikir tertentu, dengan batasan kerja tertentu, ada kalanya kita harus melakukan rejection terkait permintaan customer karena standar tadi. Ada kalanya kita bisa fulfill dengan solusi-solusi yang baik, yang bisa mengenerate revenue kita ke depannya. Begitu Bu Sandari. Oh ya, menarik sekali ya Pak Kang Jimmy. Kalau dari sudut pandang Bu Jovika, boleh saya dengar Bu? Apakah semua permintaan harus kita penuhi? Tadi sebenarnya juga udah kasih analoginya sih sama dengan Pak Jimmy. Karena kita itu kasih servis kan memang pasti ada SOP yang harus atau standar yang ditetapin. Jadinya harus lihat lagi dengan kebutuhan. Tapi kalau tadi Pak Jimmy lebih hubungannya ke eksternal, pastinya kalau kita di HR itu akan lebih banyak challenging tuh di internal ya dengan karyawan. Jadinya
kita akan selalu ngeliatin perspektifnya tuh tiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, makanya inilah yang selalu kita bilang SOP itu jalan untuk kita punya boundaries ya, mana yang bisa kita kasih, mana yang kita enggak. Tapi kalau ngeliatin customer itu balik lagi dengan karakter people sendiri, ya pasti kita harus tetap ngeliatin case by case sih, gitu sih Mbak. Oke. Berarti memang nggak semua permintaan customer ini bisa harus kita berikan ya Bu ya. Kita harus melihat juga kondisinya dan tentu saja ini tidak melanggar atau tidak SOP dan juga membawa kebaikan atau tidak untuk customer bahkan untuk kita selaku yang memberikan pelayanan. Seperti itu ya Bu ya. Oke. Nah, Bu Jupika dan juga Kang Jimmy, kalau tadi kita sudah tahu bahwa tidak semua permintaan customer itu bisa kita penuhi. Lalu pernah nggak ada kondisi di mana Ibu ataupun Kang Jimmy ini mendapatkan permintaan yang cenderung nyeleneh dari customer? Boleh mungkin di-share dulu dari Kang Jimmy? Permintaan nyeleneh ada sih. Ada 2 case nih. Yang pertama, beberapa hari lalu sih sebenarnya kita dapat permintaan dari salah satu customer kita. Kebetulan dia sudah kontak ke kontak center ya Jakarta ya, dia minta tiang galvanisnya dipindahin karena menurut developer yang ada mengganggu si tiang galvanis ini. Buat teman-teman ketahui kan sebenarnya tiang galvanis itu adalah kepunyaannya si customer ya, punyaannya customer dan memang nggak ada hubungannya dengan First Media gitu. Jadi memang kemarin kita berikan penjelasan bahwasanya Pak ini adalah galvanis miliknya customer. Jadi untuk proses pemindahan itu pun sebenarnya ada di domainnya customer. Jadi tiang galvanis itu dipakai supaya kabel yang dari tiangnya First Media ke arah rumah customer tidak ngondoy. Jadi memang dia harus dibantu dengan tiang galvanis. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya permintaannya tuh terjadi setelah adanya komplain. Jadi waktu itu ingat banget saya beberapa waktu lalu ada customer yang juga sama telepon ke kontak center. Dia sudah hard komplain, informasikan ke tim kita First Media bahwasanya dia baru instalasi home theater di rumahnya. Dia instalasi home theater, kemudian dia berasumsi pemahaman dia alat-alatnya rusak karena kehantam oleh petir. Jadi itu udah naik escalate, tim saya udah turun juga, dia masih belum puas. Akhirnya sampai ke saya dan saya harus handle, kami berkomunikasi, saya dengarkan keluh kesah si bapaknya, dia sampaikan ke saya, Pak Jim, saya sudah invest sekitar 80-100 juta untuk home theater saya. First Media harus ganti ini, karena petir yang masuk lewat jaringan First Media menghantam semua perangkat yang ada di rumah saya. Saya diam, terus sambil mendengar keluh kesah si bapak. Terakhir ada statement dia yang saya cukup cermati. Dia bilang, Bapak tahu kan petir itu masuk melalui tiangnya First Media yang disambar oleh petir. Saya kebetulan ingat, saya agak tahu sedikit area ini adalah area underground. Which is kita sebenarnya cuma ada pedestal yang tingginya hanya 50 cm. Jadi saya ngobrol ke Bapak, maaf, tapi setahu saya area Bapak itu adalah area underground. Nggak ada tiang First Media kebetulan di sana. Jadi mohon maaf sekali Pak, ini terjadi pasti bukan karena hantaman ke tiang First Media. Karena First Media nggak ada tiang di sana. Gitu-gitu kira-kira. Luar biasa pengalaman ya Pak ya. Oke, menarik sekali Pak pengalaman menghadapi customer yang nyeleneh ini. Saya juga mau dengar dari versinya Bu Jupika. Gimana Bu? Pernah punya pengalaman nanganin customer nyeleneh? By the way, pas Pak Jimmy curhatnya didengar sama Pak Marlo. Thank you Pak Marlo. Oh iya. Pak. Thank you Pak Marlo sudah bergabung. Thank you. Saya dari tadi dengerin aja. Saya lagi mau belajar aja. Gimana caranya nge-treat customer dari Bu Jupika sama Pak Jimmy. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Marlo. Ya biar saya tahu juga what's going on the ground kan. Jadi saya dengerin aja. Tapi kalau ada pertanyaan buat saya boleh, mumpung saya di sini. Boleh Pak. Ya Pak, nanti akan disampaikan ketika di sesi tanya jawab ya Pak. Terima kasih Pak Marlo.
Lanjut. Bu Silakan, Jessica. saya dengerin beneran, saya belajar. Ya, Saya sambil kerja juga tadi. Ya Pak. Kalau Pak Jimmy lebih sharing untuk yang eksternal, kalau saya mungkin nyeleneh itu datangnya kalau mungkin comparison-nya itu nggak sebanyak Pak Jimmy kali ya. Customer aktif kita berapa sekarang Pak Jim? 4.000 sampai 45 kalau untuk Bio 3 ya Bu ya. Di Bio 3 ya. Nah kalau mungkin saya tuh lebih intens itu ngadepin 880 something lah customer linknet ya internalnya kita, which is itu karyawannya kita sekarang. Nah kalau nyeleneh itu pasti ada ya, karena ya semua balik lagi tadi masing-masing orang tuh punya kebutuhan tuh berbeda-beda. Mereka pasti ada yang merasa ternyata apa yang kita kerjakan tuh nggak sesuai atau nggak sesuai dengan harapan mereka lah. Nah, mereka minta sesuatu yang di luar yang kita bisa kerjakan ya pasti mungkin gitu ya. Tapi memang balik lagi kalau prinsip kita itu memberikan service, kita balik lagi ke value kita ada 8 ya. Jadi walaupun customer itu di sentral, tapi ada 7 value kita yang lainnya itu yang harus memang saling bisa kita put sebagai how to kita bekerja atau kita kasih service. Jadi yang namanya integrity itu pasti juga kita prioritasin jadi dasar hal yang mendasar. Jadi pastinya kita juga menjaga dari sisi customer internal kita maupun eksternal tuh ya pasti harus menghargai yang namanya integrity proses ya. Dan kita juga selalu jagain ada fairness ketika kita memberikan sesuatu ya. Jadi ngomongin respectful, teamwork itu sebenarnya hal yang saling bersinggungan di value-value-nya kita sih. Paling prinsipnya sih itu Mbak Ari. Jadi kembali ke sudut pandangnya ya Bu, nyeleneh tidaknya sebenarnya kembali kepada sudut pandang kita bahwa suatu permintaan yang bisa dianggap nyeleneh padahal itu bisa jadi adalah permintaan yang tujuannya untuk membangun seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, kita pastinya ingin membuat customer kita senang agar mereka tetap loyal dengan kita. Nah, Kang Jimmy boleh share Kang, gimana sih caranya Kang membuat customer itu senang dengan baik itu produk kita, layanannya kita, ataupun kita pribadi sebagai salah satu employee yang menangani customer langsung. Kalau dari saya pribadi, saya percaya banget kita semua adalah duta-duta servisnya First Media. Saya sih obrolin ke teman-teman, mulai dari teman-teman permit ya, walaupun mereka tidak bersinggungan langsung dengan customer ya, tapi mereka adalah cikal bakal yang melahirkan customer. Mulai dari permit, kemudian mereka convert ke construction, dijual oleh teman-teman sales, kemudian di-handle oleh teman-teman network installation, kemudian di-maintain oleh teman-teman maintenance dan engineering. Ini adalah part yang tidak terpisah kalau menurut saya sih. Berbicara dari kesatuan tim ya. Kemudian berbicara dari produknya sendiri, ya kita tahulah di tengah pandemi sekarang, siapa yang nggak butuh internet? Kalau misalnya internetnya mati, wah ini udah seperti kebutuhan primer. Jadi memang si produk itu sendiri, keterandalan produk menjadi poin penting juga. Linknet atau First Media dengan kondisi saat ini improve banget ya dari sisi produk, kemudian dari sisi proses. Nah, ini menurut saya sih poin penting untuk kita bersaing ke depannya untuk mendapatkan hati customer dari sisi produknya. Kemudian jangan lupa juga nih, karena dari sisi service, kan nggak mungkin ya si produk itu bisa reliable 100% di dalam 24/7 atau 24 jam dalam seminggu. Pasti ada problemnya. Nah, kecepatan kita, responsiveness kita terkait gangguan-gangguan yang ada, itu menjadi poin yang penting bagi saya sih. Komunikasi kita, kemudian cara kita menghandle customer. Makanya saya senang sekali, kebetulan teman-teman di First Media, teman-teman yang frontline, ada teman-teman sales ya, yang luar biasa di lapangan, kemudian teman-teman network installation, yang berhadapan langsung dengan customer, juga teman-teman maintenance, itu di-treat sedemikian rupa melalui grooming, sehingga bisa berkomunikasi yang baik. Karena memang mereka adalah frontliner kita
ketika berbicara first impression kepada pelanggan. Jadi penting banget garda terdepan ini difasilitasi sehingga bisa melahirkan first impression yang baik bagi customer, sehingga bisa memenangkan hati customer sedari awal. Itu sih menurut saya sendiri. Oke. Tipsnya luar biasa nih Kang Jimmy ya. Jadi memenangkan hati customer salah satunya tentunya selain fast respon tadinya kita juga harus meng-grooming diri kita ya Pak Jimmy ya. Baik, saya juga mau dengar dari sudut pandang Bu Jufika, Bu. Silakan Bu. Ya, semangat yang luar biasa ya Pak Jimmy ya ngelihatnya ya. Kalau saya itu ngeliatin seneng itu tuh berbagai level ya Mbak Ari. Jadi kita paling simpel itu memberi tanggapan dulu itu menurut saya tuh itu good start ya. Jadi maupun kita internal ataupun eksternal, misalnya sebagai contoh kita bilang ada email masuk, walaupun kita belum bisa memberikan solusinya, at least kita bilang, oke, noted, kita akan cek dulu. Nah, itu tuh juga satu hal yang menurut saya tuh bikin mereka tuh, oh, ternyata saya pasti akan direspon nih. Berarti ada yang mereka tahu nih, ada orang yang akan menjawab solusi mereka gitu ya. Jadi, walaupun kita belum bisa langsung kasih solusi, at least ditanggapin dengan cepat aja, mereka udah happy dulu. Itu first levelnya. Apalagi kalau kita bisa kasih solusi sampai selesai. Sama ya ketika maupun dari eksternal pun, biasanya kalau mereka kontak ke CS, ternyata lama, mereka tahu ada first squad yang memang bisa jadi ambasador kita di LinkedIn atau first media, kita berespon, oke, nanti gua cek ke tim ya. Nah, mereka tuh udah happy nih. At least SLA kita tuh bisa mungkin lebih cepat dibantu ya. Sampai, apalagi kalau sampai happy itu beneran mereka dikasih solusi, mereka bisa langsung cepat connect gitu ya. Itu lebih pasti itu solusi yang cepat itu bikin customer happy. Dan pastinya tentunya kalau kita sebagai first squad di sini yang bikin customer happy ya kita tuh bukan hanya ngambil respon yang pertama, tapi pastikan memang kita track apakah isunya itu udah solve atau belum. Jadi dalam hal misalnya nih ada yang komplain misalnya, tapi kita udah bukan lempar aja gitu ke tim CS atau ke tim operation, tapi kita juga harus track, monitor bahwa memang ada yang follow up, ini udah solve atau belum, mereka udah stabil atau belum. Nah, itu sebenarnya pembawaan diri kita yang memang harus begitu gitu, supaya customer tuh merasa kita tuh loyal, kita bisa dipercaya dan memang mereka akan jadi happy dengan kita. Engage itu muncul dari kita dulu sih. Setuju Bu. Jadi pertama adalah fast respon, direspon apa yang dibutuhkan oleh customer, walaupun tidak melulu tentang problemnya akan solve gitu ya. Tetapi jangan lupa setelah kita respon, kita harus tetap follow up, apakah case tersebut sudah close gitu ya Bu ya, atau belum. Jadi jangan ditinggalkan begitu saja. Wah, menarik sekali Bu Jufika. Saya setuju dengan pernyataan-pernyataan dari Bu Jufika dan juga Kang Jimmy. Oke, apa yang kita sudah lakukan untuk membuat customer senang, kadangkala tidak selalu itu tuh juga membawa hal positif untuk customer. Dalam artian kita sudah melakukan yang terbaik untuk customer, tapi kadangkala kita tetap akan menerima komplain dari customer. Nah, Bapak Ibu punya pengalaman nggak sih dapat komplain dari customer yang boleh dibilang ini adalah komplain yang sulit dilupakan, komplain yang boleh dibilang sangat membekas gitu ya untuk Bapak dan Ibu. Boleh mungkin dari Kang Jimmy dulu, Kang Jimmy? Iya, saya mau menceritakan aja sudah tersenyum duluan Ibu Sundari. Iya, saya sudah lihat ekspresinya tadi ya. Jadi memang dari sekian banyak keluhan pelanggan ya yang saya terima, ada satu banget yang saya ingat banget di kejadiannya beberapa waktu lalu. Jadi customer ini sudah hard komplain ya, dia telepon kontak center beberapa kali, komplain sebenarnya speednya slow atau lemot ya istilah kita.
Dia udah hard komplain, dia bilang pokoknya kalau nggak beres saya akan masukin surat membaca. Nah, komplain itu akhirnya masuk ke saya. Saya ingat banget waktu itu hari Minggu jam-jam 4 sore saya visit ke rumah customer, dan unfortunately begitu saya cek, lagi tidak gangguan gitu. Jadi dia subscribe layanan 100 Mbps, waktu saya coba speed test 80-90 Mbps, dia dapat gitu. Jadi terjadi komunikasi antara kami, terus saya informasikan, Pak, secara speed harusnya oke. Apakah ada istilahnya jam-jam tertentu terjadinya gangguan gitu ya, seperti yang Bapak alami ini? Dia bilang enggak sih, acak. Ini mah terjadinya nggak tahu kapan, tidak spesifik waktunya. Oh ya oke Pak, saya bilang karena mumpung ini belum ada gangguan, saya kasih nomor kontak saya. Kalau nanti persis ketika gangguan, tolong kontak saya ya Pak, karena saya bisa coba cek nanti ini kira-kira apa yang menyebabkan gitu. Nah besoknya, saya sekitar jam 9, jam 10 pagi, si bapaknya telepon saya, Pak Jimmy ini momen pada saat sekarang ini lagi problem nih. Kan harusnya layanannya 100 Mbps, tapi saya dapatnya cuma 10, maksimum 20 Mbps katanya. Oh oke Pak, sebentar saya cek. Nah kebetulan kita waktu itu belum ada CTM, jadi saya ngelihatnya dari putih waktu itu. Saya lihat secara traffic sebenarnya komputernya menginformasikan ada traffic yang keluar dari modemnya kita gitu, bahasa sederhananya. Tapi saya komunikasi yang si Bapak ini sedang ada yang menggunakan. Tapi dia jawab dia yakin banget, nggak ada Pak Jim, orang saya sendiri kok yang menggunakan di sini, tidak ada itu. Tapi Pak, saya bilang, dari pembacaan komputer kan membaca data, jadi dia hanya memperlihatkan ada traffic keluaran yang terjadi dari si modem yang ada di sana. Tidak ada Pak Jim, dipastikan tidak ada yang menggunakan. Orang saya tidak pakai kok katanya. Tapi tiba-tiba, sebentar Pak, dia kayaknya ada mengingat sesuatu gitu ya. Pak Jim jangan putus telepon ini ya, sebentar. Nah, saya nggak tahu ya apa yang terjadi, 3 menit sampai 5 menit kami terputus komunikasi, tapi tetap koneksi masih nyambung. Terus tiba-tiba dia balik. Begitu dia balik, dia, halo Pak Jim, gitu. Saya lihat, Pak, sekarang nih koneksinya kayaknya kelihatan stabil nih, tidak ada traffic keluaran dari si modemnya. Saya informasikan begitu ya. Si bapaknya langsung ngobrol, Pak Jimmy, saya mohon maaf banget. Ada apa ya Pak? Saya bilang, ternyata asisten rumah tangga saya yang menggunakan. Jadi mereka berkumpul di belakang ya, ternyata asisten rumah tangganya menggunakan, dan si Bapak ngelihat. Nah begitu dilihat oleh si Bapak, dan akhirnya koneksi si asisten rumah tangga ini akhirnya diputus ya. Jadi koneksi normal kembali, dan dia coba speed test juga itu bagus. Oh berarti maaf banget Pak Jimmy. Sorry kalau sudah merepotkan timnya First Media. Luar biasa Kang Jimmy ya. Jadi pengalamannya sangat menarik sekali, saat di komplain customer ternyata case-nya kondisinya malah justru di dalam rumah customer sendiri masalahnya ya, ART-nya ya. Oke, Bu Jufika, saya juga mau dengar dari versinya Bu Jufika. Iya ya. Kalau saya ya tadi balik lagi, kalau komplain udah pasti internal, bahkan ya eksternal juga kerjain ya. Nah tapi memang balik lagi kita ngelihat pertama komplain itu pasti is a gift gitu ya. Jadi berespon komplain itu memang nggak enak, tapi ya memang itu harus kita akuin ya itu blessing, karena kalau komplain itu muncul, kalau tadi kan Pak Marlo ngelihat dengan sharingnya kita, dia jadi tahu nih apa yang terjadi di lapangan dan customer itu seperti apa ya. Jadi sama nih, kalau komplain muncul pun kita bisa punya feedback ya. Feedbacknya apa sih yang lagi terjadi dengan jaringan kita, dengan situasi perusahaan kita seperti apa, dan pasti itu jadi membangun strategi kita juga ya, salah satu. Jadi komplain itu ya memang harus direspon dengan positif, itu dulu pertama. Nah kalau tadi Pak Jimmy bawa cerita yang cukup menarik ya, mungkin saya bisa share itu yang berkesan waktu saya sempat support buat komplain dari eksternal juga ya dia. Jadi kalau waktu itu saya biasa ya, kalau weekend tuh entah kenapa selalu muncul komplain tuh lebih banyak, mungkin karena trafficnya kita pun
lebih banyak di akhir minggu. Nah, biasanya ya yang saya ganggu tuh pasti kayak Mbak Eta, Priscil, Jenny gitu ya. Dan ya waktu itu kejadian sempat waktu itu weekend jadi ada satu customer yang dia kontak ke saya komplain dan karena lagi pandemi gini kan memang kebutuhan yang menjadi sangat mendesak ya, udahlah panik, anak harus sekolah, ya waktu itu ceritanya anak sekolah dia harus WFH, dan paniklah muncul, dan udah mulai senewen nih. Nah cuma waktu itu karena weekend dan lagi masa pandemi, dari teknisi kita tuh nggak bisa ngecek ke kompleksnya, karena jam-jam tertentu si gerbangnya tuh udah tutup, dan harus ngurusin permit. Mungkin kalau Priscil di sini dia tahu ya waktu itu ada ceritanya ini, dan harus ngurusin permit dan akhirnya tuh ke dragging, memang solusinya tuh jadi lama ya. Dan waktu itu ya memang yang saya kerjain ya memang coba nenangin dulu, karena biasanya kan mereka perlu tahu why-nya dulu ya. Ini sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah waktu itu ya saya waktu itu karena yang follow up berusaha jelasin. Ini karena ini loh nggak bisa masuk komplek, tolong ya tenang dulu segala macam. Senin deg-degan dong, ini gimana ya kabar anaknya sekolah terus dia WFH jadinya harus ke kantor apa enggak. Terus dapat WhatsApp, ya dapat WhatsApp, dia waktu itu WhatsAppnya cuma bilang, Ju, CEO kalian keren gitu ya. Ini kebetulan ya ada Pak Marlo, CEO kalian keren. Terus gue bilang, hah? Kok dibilang gitu, ini nyindir atau apa gitu ya. Ternyata dia itu terima surat dari CEO, dari Pak Marlo menyampaikan permohonan maaf. Terus gue bingung dong, kok ada yang beginian gitu ya. Thank you ya Pak Marlo waktu itu, kok ada beginian, ini. Nah habis itu langsung tuh tanyanya ke Priscil, kok ada beginian? Iya, kalau SLA-nya udah lebih dari, kalau nggak salah 48 jam, akan ada surat. Oh, dia tuh sangat apresiasi sih dengan surat itu. Dan kebetulan memang waktu itu udah solve hari Seninnya, karena teknisi kita kayaknya pagi-paginya udah datang. Hebat nih, kalian CEO-nya langsung mau kirimin surat, cuma ya udah, saya pikir, saya sempat tanya Priscil, itu otomatis kan? Iya, otomatis. Ya, kan nggak perlu dibilang juga kalau itu otomatis gitu ya. Cuma itu satu hal yang memang dia pertama sangat memberikan apresiasi dengan manajemen kita. Yang kedua, dia sampai komen, karena waktu itu ya, karena kita udah dragging lama segala macam, yang pertama pasti kita mohon maaf, walaupun udah solve, kita pasti bilang, mohon maaf ya, semoga kita terus bisa improve segala macam. Dan dia sangat berapresiasi dengan, wah kalian bisa memberikan service begini tuh luar biasa sih. Dan itu menjadi hal yang tadinya dia motion ya, udah mau ganti karena dia juga panik, ini kapan akan solve nih. Akhirnya tuh nggak jadi. Dan so far ya memang belum pernah terdengar lagi komplain. Dan waktu itu sih saya udah sempet pengen japri Pak Marlo nih, Pak ini thank you banget nih udah dibantu. Saya tuh akhirnya tuh ada satu customer tuh yang memang jadinya balik lagi trust ke kita. Cuma akhirnya ya kesempatannya di sini ya Pak Marlo ya. Nah jadi ya luar biasa ya. Teman-teman yang lain first squad juga kadang kita nggak tahu gitu ya. Ternyata tadi Pak Jimmy juga banyak share beberapa hal yang udah kita kerjakan di bagian marketing, di bagian CS, itu sebenarnya memang orientasi kita yang ngomongin kepuasan customer itu sendiri ya. Jadi tapi ya balik lagi nanti kita first squad mungkin harus banyak program-program yang kita encourage juga buat kita semua sama-sama tahu, karena kalau pengalaman itu kadang kita waktu menjawab customer itu kita juga bingung ya harus menjawab itu apa, karena isu mereka juga macam-macam dan kita juga bukan yang selalu tahu teknisnya itu karena apa segala macam. Mungkin itu yang agak unik sih jadinya. Oke, luar biasa. Saya pun juga baru tahu kalau ternyata ada surat dari Pak Marlo ya ke customer ketika SLA-nya sudah lewat 48 jam. Dan first quote sebagian besar juga mungkin baru tahu. Luar biasa ya. Manajemen kita sangat ambil atensi lebih terhadap penanganan ke customer ini.
Oke, kita lanjut ya Bu Jovika dan Kang Jimmy, luar biasa untuk sharingnya. Yang berikutnya, kalau tadi sudah membahas tentang komplainnya customer, ada nggak sih golden moment dengan customer yang mungkin bisa kita share untuk didengarkan per squad? Kang Jimmy, ada golden momentnya terkait dengan interaksi dengan customer? Ada dong. Ada dong. Boleh Kang, share Kang. Banyak cerita kayaknya. Iya. Tadi menarik yang Bu Jovika bilang tadi problem is a gift ya. Nah ini related nih dengan cerita ini, kebetulan sama customernya, kalau tadi dia belum naik ke surat pembaca, kebetulan ini sepertinya seolah-olah nasi sudah menjadi bubur. Jadi si customernya sudah lempar komplainnya masuk ke dalam surat pembaca. Wah, ini komplainnya sudah tingkat advance ya, kan ya? Sudah naik lagi tingkatannya. Dia udah naik surat pembaca dan sampai juga ke saya. Waktu itu saya baca, waduh, ini challenge nih. Nyampe seperti Bu Jovika bilang, is a gift. Ini harus diolah sedemikian rupa bagaimana supaya ini bisa jadi bubur ayam yang enak gitu ya, kira-kira ya. Nah, akhirnya saya visit customer waktu itu, tanyain problemnya. Ternyata dia memang ngobrol ada spesifik tertentu problemnya. Kira-kira kalau nggak salah di sekitaran jam 7 sampai jam 9 malam, sampai jam 10 lah kasarnya. Ini durasi problemnya dia. Sehingga kalau teknisi datang, Pak Jim pasti tidak akan ketemu solusinya. Karena kan teknisi kita umumnya datang di pagi, siang, atau sore hari ya. Sementara problemnya di jam 7, jam 9 malam. Oke, waktu itu saya komitmen, memang saya siapkan waktu visit harus di jam-jam problemnya. Jadi waktu itu saya bawa tim komplit, ada timnya Kang David dari tim maintenance kita, ada timnya Kang Ardi dari sisi tim NI-nya kita, gabung, kita bareng-bareng ada di sana sekitar jam 7. Nah, saya minta customernya begitu dia ngerasa problem, dia kontak saya. Kami berada di luar kompleks customer ya, jadi begitu customer bilang, Pak Jimmy lagi problem, nah kita langsung visit. Begitu saya lihat memang, start memang di jam 7 sampai jam 8 saya di sana memang terjadi problem ini. Dan akhirnya kita review ya, kenapa. Memang kita detect ternyata ada noise. Karena problemnya adalah jaringan underground waktu itu. Saya minta teman-teman timnya Kang David waktu itu di tim maintenance untuk cek lag by lag. Ketemulah di titik lag ampli tertentu, teknis sedikit ya. Memang ada kabel yang sedikit melupas. Jadi memang sepertinya ini yang menjadi trigger masuknya noise. Sehingga jam 7 ke jam 9 malam, dia problem lah. Akhirnya kita replace kabel ini. Kita coba monitor dalam 2-3 hari dan customernya happy banget. Dia akhirnya menemukan solusi dari problem yang selama ini yang dia hadapi sampai dia desperate ke surat pembaca tadi. Dan tanpa disangka-sangka dia akhirnya meng-email kembali, artinya memasukkan kembali ke surat pembaca terkait permohonan dan terima kasihnya kepada teman-teman First Media, dalam arti ini teman-teman di lapangan yang menurut saya luar biasa, sehingga customernya berterima kasih banget dan dia tuangkan kembali ke dalam surat pembaca di 2 minggu berikutnya. Jadi ada nama First Media di sana. Itu bagi saya sih kepuasan tersendiri bisa mengolah nasi yang bubur tadi bisa menjadi bubur yang enak gitu ya, kira-kira dari ya. Wow, luar biasa Kang Jimmy ya. Jadi sampai si customer yang tadinya komplain di surat pembaca, akhirnya kembali mengucapkan terima kasih di surat pembaca tersebut ya Kang ya, luar biasa. Betul Bu Sunari, dan sampai sekarang dia sudah subscribe 5. Kami berteman baik, dia udah 5-6 tahun ini menjadi customer, sampai beberapa hari yang lalu juga kita masih berkomunikasi sih terkait layanan atau service yang dia pakai saat ini. Kebetulan dia masih pakai First Media sampai saat ini. Luar biasa Kang Jimmy, luar biasa. Ini patut sekali kita contoh pastinya ya. Oke, dari sudut pandang Bu Jovika, punya pengalaman Bu, golden moment saat berinteraksi dengan customer? Kalau saya golden moment itu mungkin bentuknya itu lebih ke internal ya dengan karyawannya. Kalau saya mungkin nggak punya cerita yang spesifik karena udah day to day aja enjoy sebagai HR gitu ya. Tapi satu hal yang selalu diangkat jadi berkesan atau ya tadi golden moment itu ketika memang bisa memberikan sesuatu beyond dari yang ekspektasi karyawan ya yang sebagai customer, which is kalau di areanya reward
ya memberikan kompensasi sesuai dengan kontribusi gitu ya, itu kan sesuai yang udah wajib, udah biasa. Tapi ketika kita bisa punya kontribusi, saya pribadi ya membuat mereka people First Squad kita tuh bisa berkembang atau development gitu ya, atau memperbaiki diri untuk bisa lebih baik untuk kedepannya itu, dan mereka merasakan impact-nya itu sesuatu yang memang luar biasa sih buat saya sendiri ya, walaupun nggak selalu langsung kita bilang contohnya itu secara efeknya seperti apa, karena memang kalau kita percaya ya people itu organisasi di sini tuh nggak hanya bekerja gitu ya, tapi mereka juga harus bisa mengembangkan diri. Nah, kita bisa punya kontribusi bagaimana melihat mereka berkembang, untuk kedepannya mereka bisa mendapat hal yang lebih baik. Itu tuh jadi satu golden moment sih, ada momentumnya sendiri sih Mbak Ari. Paling itu sih. Setuju Bu, jadi ketika mereka berkembang jauh lebih baik dari sekarang, itu kepuasan tersendiri ya buat Bu Jufika ya. Baik, saya juga mau dengar nih, mungkin juga First Squad penasaran nih, kalau pendapat dari klien-klien atau customer-nya, baik itu dari customer Kang Jimmy maupun dari customer-nya Bu Jufika. Nah, panitia sudah menyiapkan beberapa video testimoni dari rekan-rekan di First Squad. Panitia Kakak Evan boleh bantu di-share Kakak Evan untuk videonya? Oke, kita akan lihat nih ya video dari testimoni dari customer-nya Ibu Jufika dan Kang Jimmy ya. Oke, teman-teman, ini sangat menarik. Jadi kalau misalnya kita bisa deliver sesuatu yang baik, pasti orang-orang akan kasih testimoni yang baik juga. Oke, sebentar, ini dia. Seorang leader yang persisten, tegas, dan straightforward. Namun di dalam kesehariannya, beliau juga seorang leader yang humble, helpful, dan care dengan tim serta rekan kerja yang lain. Saya dan tim juga diberi kesempatan yang luas untuk bisa belajar dan keep growing. Selalu explore suatu hal yang baru. Itu adalah prinsip beliau yang selalu bisa dijadikan self reminder untuk kita untuk selalu terus berkembang. Sangat responsif. Bila ada pertanyaan yang diajukan, itu cepat sekali di-reply. Orangnya care, enak untuk diajak bertukar pikiran. Beberapa kali juga kerjasama dengan Bu Jufika untuk handle komplain dari teman-temannya, di mana beliau menjadi ambasador untuk komplain, dan beliau sangat result oriented, sangat solution oriented untuk para customer kita. In overall, Bu Jufika is top. Sangat helpful kalau kita ada pertanyaan-pertanyaan, beliau bisa memberikan advice-nya dengan baik. Kalau ada saran dari saya tentang Bu Juju, ya mungkin kurangin galaknya dikit ya Bu ya. Nggak tahu kenapa Bu Juju tuh kalau sama saya suka galak banget, dipanjangin. Sabar, terutama untuk ngadepin orang-orang linknet yang modelnya kayak saya ya Bu ya. Summary, saya sebagai salah satu customer Ibu Juju boleh mewakili divisi SCM, divisi procurement lebih tepatnya, ya kita sih happy dengan apa yang sudah diberikan oleh Ibu Juju kepada kita. Thank you ya Bu ya. Sering disebut Kang Jim, sosok yang luar biasa. Yang paling melekat adalah humoris, orang yang ramah, cakap. Kalau dilihat dari sisi leadership yang saya kenal, kekeluargaan. Beliau merangkul tim dan membuat tim itu bisa berjalan secara baik. Boleh dikatakan orang Batak paling baik itu Pak Jimmy. Care kepada timnya, kepemimpinannya sendiri persisten ya, ngotot, kemudian detail juga ke timnya. Buat saya sebagai role model lah kan, karena ya Pak Jimmy bisa merangkul semua timnya. Pak Jimmy itu best partner ever, partner kerja terjenaka, jalannya luar biasa. Teman sharing bareng A sampai Z, tapi lo bantuin semua tim enterprise khususnya dari A sampai Z, dari awal saat pre-sales, project berjalan sampai after salesnya lo jagain. Thank you so much Pak Jim, gue sebagai customer lo sangat puas. Wow,
Kalau ada orang Batak yang baik itu, paling baik pasti Kang Jimmy. Luar biasa di pernyataan ini. Oke, kita tadi sudah sama-sama dengarkan testimoni dari para customer, baik itu customernya Kang Jimmy maupun customernya Bu Jufika. Yuk kita sapa salah satu customer yang mungkin sudah standby, Kakak Evan. Oke, jadi kita mau ngundang ya, ini Mbak Prisil untuk naik ya. Saya mengundang Ibu Prisil sama Pak Mario ya. Oke, sudah Ibu Sundari? Ya, sudah dipersilakan untuk Kakak Prisil dari Customer Interaction di Karawaci dan juga Mas Mario Sugiarto Tantono dari BU Bandung ya. Dipersilakan. Boleh dinyalakan? Halo, Bu Prisil. Ya, kameranya Bu Prisil silakan sama Mas Mario. Oke, Bu Prisil, sebagai salah satu customer dari Bu Jufika, dari sekian 800 sekian orang ya, Bu Prisil ya, punya pengalaman berinteraksi langsung dengan Bu Jufika, sudah berapa lama nih Bu? Kita kebetulan alma mater bareng ya, Prisil ya. Betul. Okay. Dan akhirnya ketemu lagi di company yang sama ya. Ya. Bu, ya, masuknya bareng berarti sudah kurang lebih sudah 6 tahun ya Bu menjadi salah satu kliennya Bu Jufika. Bu, boleh tahu Bu apa yang Ibu rasakan selama menjadi salah satu customernya Bu Jufika ketika Bu Jufika memberikan pelayanannya sebagai seorang HR khususnya? Ya, sebagai customernya Bu Jufika saya happy ya, saya puas tentunya. Karena setiap kali ada pertanyaan itu jawabannya cepat, responsnya cepat. Mohon maaf kalau misalnya banyak bertanya juga Bu, tanya form ini, tanya prosedur HR, kalau ada yang kurang clear, itu pasti dijawab dan semua jawabannya sangat memuaskan. Pokoknya helpful banget Bu Jufika itu. Oke, thank you Bu Prisil atas pendapatnya mengenai layanan dari Bu Jufika ya. Baik, saya juga mau dengar nih dari sisi customernya Kang Jimmy. Tadi sudah ada Kang Mario ya. Halo. Yang kita naikin itu adalah Opa. Jadi Kang Witono Brian ya. Jadi Kang Witono. Ya, oke. Jadi ada Opa juga di beauty. Ada. Jadi ada Opa dari Bandung, Opa Van Bandung, aslinya dari kota Incheon ya, tapi dia kerja di BU Bandung ya. Oke, silakan Kang Witono untuk menyalakan kameranya. Kang Witono udah jauh-jauh dari Incheon, Seoul untuk Ajusi kayak saya gitulah, Bu Jufika Ajusi gitulah. Ya, silakan. Aduh. Halo, Opa Wit. Opa Wit, halo, apa Bu kabar? Sehat Bu Sunari, gimana? Sehat. Sehat Bu. Opa, mau tahu dong, selama jadi salah satu customernya Kang Jimmy, apa sih pengalaman yang paling membekas nih, yang paling diingat oleh Kang Witono selaku salah satu customernya Kang Jimmy? Sampai tadi ada statement loh, kalau ada orang Batak yang paling baik itu pasti Kang Jimmy, luar biasa. Belum kenal Kang Erik sama Pak Yos nih kayaknya. Iya, dulu pernah sama Kang Jim, sering lah saya kebetulan sama Pak Jim udah kerja lebih dari 6 tahun ya Bu ya. Dipanggil sama penyidik pernah bareng sama Pak Jimmy. Luar biasa. Iya. Sampai pernah ke penyidik bareng ya? Iya betul Bu. Dipanggil sama orang hukum pernah juga, ke polisi pernah juga ya. Intinya selama saya dalam keadaan terpuruk Pak Jimmy selalu ada, itu aja sih Bu. Wah, luar biasa. Oke, terima kasih Kang Wit dan juga Bu Prisil. Oke, Persquad, kita tadi sudah sama-sama dengar pendapat dari kliennya atau customer langsungnya
narasumber kita, baik itu dari Bu Jufika maupun dari Kang Jimmy. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk sesi yang berikutnya ya, Bapak Ibu. Nah, halo Bapak Ibu. Yes, Bu Sundari. Yes, Mbak. Oke. Terima kasih untuk yang sudah memberikan testimoni. Selanjutnya, Bu, saya mau tanya langsung nih ke Bu Jufika. Kan Ibu saat ini merupakan salah satu inspiring leader di LinkNet ya. Nah, menurut Ibu apa sih peranan customer nih sampai akhirnya Ibu bisa mendapatkan salah satu penghargaan berupa inspiring leader di LinkNet? Boleh share Bu ceritanya, Bu? Inspiring leader itu sebenarnya saya juga nggak menduga saya jadi satu pemenang ya. Kalau lihat dari apa yang diangkat sampai memang terpilih, kebetulan ditulis sama biografinya ditulis sama salah satu yang jadi tim saya juga. Ya, which is ya tadi ya tim saya sendiri ya pasti customer saya dan apa yang ditulis memang lebih ke pencapaian saya atau apa yang saya kerjakan ya service saya di LinkNet itu ya pasti untuk customer. Jadi sentralnya itu kontribusinya itu bisa menang ya pasti apa yang di expose itu adalah apa yang dikerjakan untuk customer dan juga apresiasi dari yang tim saya sendiri ya, dia bisa bawa cerita dan memang mengangkat sesuatu sehingga menjadi inspirasi, yaitu memang pastinya dia juga sebagai customer saya ya. Jadi itu sih kalau dilihat ya Mbak Ari. Jadi customer di sini berperan penting sekali ya Bu Jufika ya. Oke, Kang, setahu saya ya dari banyak testimoni rekan-rekan Kang Jimmy nih, khususnya di Bio 3, bukan cuma di Bio 3 bahkan ya, yang saya tahu Kang Jimmy itu dikenal sebagai leader yang humble, yang sangat loyal kepada tim dan juga kepada customer, khususnya customer yang eksternal. Bahkan Kang ini juga merupakan salah satu yang paling banyak disukai oleh customer di eksternal gitu. Boleh dong Kang share gimana sih tips dan triknya supaya bisa jadi leader yang humble, yang disukai banyak orang? Sebelum saya jawab, sayapnya saya lepas dulu ya Bu ya, udah mau terbang udah ya. Tentu udah kembali ya Kang ya. Tapi itu fakta loh Kang. Saya pribadi sih mikir ya masih banyak sih yang harus diperbaiki dari sisi leadership saya ya. Ya tadi masukan-masukan dari teman-teman. Saya juga banyak belajar nih seminggu terakhir kan banyak intens berkomunikasi sama Bu Jufika, Bu Sundari, Pak Erik, Om Evan ya. Jadi ya kalau dibilang sewah itu kayaknya enggak juga kali. Saya juga jadi ngeri dengan apa namanya. Bukti humble-nya ya, salah satu bukti humble-nya nih. Tapi ada satu kutipan memang yang saya cukup pegang ya. Artinya kutipan ini kira-kira berbicara apa yang ingin orang lakukan kepada Anda ya lakukan duluan gitu ya. Jadi memang saya sih berpikir apa yang pengen ya kalau kita mau dihargai orangnya kita secara aktif menghargai orang. Negasinya kalau kita tidak pengen disakitin orang ya jangan menyakitin orang gitu ya. Nah kembali kepada customer first tadi seperti yang tertuang dalam I'm First Quote tadi yang bentuk hati di dalam customer bagi saya sih empati kuncinya juga ya untuk kita boleh memenangkan hati customer. Artinya kutipan tadi yang saya sampaikan kalau misalnya kita menganalogikan kita yang ada di posisi customer ketika butuh koneksi internet tapi internetnya tiba-tiba putus, nah hati yang ada di customer yang merasa gundah gulana itu perlu kita miliki supaya apa? Supaya kita bisa secara cepat, secara respon yang baik, secara empati ya kita bisa bisa memenangkan sekali lagi memenangkan hati customer, dapat hati customer, kemudian dapat kepuasannya. Dan kita berharap sekali lagi dia tetap menjadi customer yang loyal ke depannya, menjadi fans fanatiknya First Media.
Ya kalau bisa jadi first picknya Manchester United lebih baik lagi. Gitu ya. Tetap ada pesan sponsor ya. Oke, amin Kang Jimmy ya. Kita pastinya termasuk First Squad berharap sekali ya bahwa customer kita bisa loyal ya, dengan tentu saja kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, sebelum kita buka sesi tanya jawab, ada satu pertanyaan terakhir, Bu Jufika. Kan saat ini Ibu sebagai First Squad ya, sekaligus juga sebagai customer dari PT Linknet. Nah, Ibu bisa ceritakan nggak, Bu, menurut Ibu apa sih tanda cinta Linknet terhadap Ibu yang sudah Ibu rasakan dan yang mungkin Ibu ketahui selama Ibu bekerja di Linknet? Rasa cintanya Linknet sebagai customer atau First Squad ya. Yang pasti saya bertumbuh ya, berkembang di sini itu satu hal yang memang luar biasa, karena awalnya tuh saya memang bukan orang HR, saya orang teknik, dan akhirnya saya bisa start dengan karir saya di HR. Ternyata saya memang ketemu jalan supaya saya bisa juga berkembang. Ini juga satu hal menurut saya dari manajemen ataupun dari tim semua teman-teman saya tuh percaya dan juga memberi kesempatan saya untuk berkembang. Itu yang penting dari yang pertama yang saya lihat ya. Dan yang kedua juga sebenarnya kita benar memang selalu di sini ngejarin apa yang harus jadi target, harus punya selalu standby gitu ya, responsif segala macam. Tapi ya work-life balance itu tetap ada ya, karena kalau sekarang contohnya di masa pandemi pun ini yang paling saya berasa juga, ini memang company saya juga luar biasa gitu ya, karena satu, saya bisa dipercaya juga untuk tetap bisa WFH, untuk bisa social distancing. Itu nggak semua ya bisa menjalankan seperti itu dan bisa percaya dengan people-nya. Dan yang kedua pastinya saya bisa menikmati internet secara free ya. Maaf ya kalau yang belum dapat gitu ya, ini udah mulai pagi ini kelihatannya belum, Mbak Ari kan juga belum ya sabar aja, kita pasti bisa ya Pak Marlo satu nanti juga kita giatkan juga ya untuk kita bisa ekspansi sampai ke pelosok. Amin. Mana Mbak Ari Cikupa ya. Iya. Ya itu salah satu yang saya bisa banggakan ya, dan kebetulan juga kalau ngomongin bisa liburan, kebetulan pas saya 6 tahun ini saya jadi dapat tambahan cuti lagi ya 10 hari. Jadi sebenarnya dengan apa banyak benefit yang juga saya bisa nikmatin, bukan hanya di kerjaan tapi juga untuk work life balance itu menurut saya sih luar biasa ya, dan pastinya ini saya bangga ya, walaupun memang kita selalu ngelihat tuh kita punya peran tuh bukan hanya kerjaan kita, tapi tadi kita juga sebagai ambasador, sebagai First Squad, tapi semuanya memang berasa banget sih, terutama pas pandemi ini. Bersyukur karena kita selalu punya challenging di masa-masa yang sekarang, dan kita tetap bisa semua tuh dari manajemen, dari kita semua, walaupun dengan kondisi apapun kita tetap bisa berkolaborasi ya, sampai memang akhir tahun akhirnya lewat ya, KPI juga akhirnya kita masuk juga proses review, dan memang membanggakan dengan yang kemarin kita sesi di InTouch itu luar biasa sih pencapaiannya. Oke. Saya juga mau dengar dong dari versi Kang Jimmy, Kang. Apa Kang tanda cinta Linknet yang akan rasakan? Sama nggak seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Jufika? Iya, berarti memang merata nih hampir ke semua, paling tidak ke saya juga apa yang dirasakan oleh Bu Jufika ya. Pertama saya join di Linknet 2014, saya dipercaya untuk pegang operation, diberikan kesempatan untuk handling engineering di 2015. Kemudian Kang Doni, thank you Kang Doni, saya lihat ada di sini, memberikan kesempatan untuk saya juga berkembang untuk memegang project atau NRO di 2018. Ya memang kepercayaan itu modal dasar kita ya untuk kita bisa perform ya ke depannya. Itu dari sisi pengembangan diri. Yang paling hangat yang kita
ingat juga kan ya yang Roaring 20 waktu LinkNet ulang tahun ke-20, saya dapat 5 gram emas loh Mbak. Karena saya udah 6 tahun. Yang kedua Sama. Saya sebentar lagi dapat yang kedua, Pak. Wah, itu luar biasa. Nah, itu saya pikir sangat mengena ya ke hati saya pribadi khususnya. Karena kita atau jerih payah kita luar biasa dihargai oleh perusahaan. Kemudian benefit-benefit lain ya dari sisi penghidupan ya, artinya apa yang kita dapatkan, dan dari situ saya bisa menghidupi anak dan istri saya ya. Itu saya pikir sih luar biasa. Saya percaya di persepsi saya pribadi apa yang dilakukan oleh ya istilahnya atasan kita ya, bos-bos kita, adalah untuk bisa membuat kita secara internally bisa baik. Sehingga ketika internalnya sudah baik, ketika kita memberikan servis kepada eksternal menjadi yang terbaik juga ya. Itu sih harapan saya. Terima kasih untuk LinkNet yang luar biasa, semakin berkembang lagi ke depannya. Jaya selalu LinkNet. Thank you. Amin, amin, amin. Saya pun juga merasa sangat bersyukur menjadi keluarga besar LinkNet, keluarga besar Persquad, Pak Jimmy dan juga Bu Jessica serta Persquad sekalian, karena di sini kita bisa tumbuh bersama, di sini kita bisa menyampaikan segala aspirasi kita untuk mengembangkan diri jauh lebih baik lagi, Pak Jimmy. Baik, nah Persquad, kita sudah sampai pada pertanyaan terakhir. Berikutnya kita akan buka sesi tanya jawab, tapi karena waktu yang sangat terbatas, saya hanya akan memilih pertanyaan yang mungkin belum sempat dipaparkan ya oleh narasumber kita. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Kus Fajarianto. Boleh share tips sukses untuk menjaga motivasi agar tetap semangat memberikan pelayanan kepada customer, sementara kita harus tetap stay healthy dan juga safety. Boleh dibantu jawab, Kang Jimmy mungkin? Wah, Pak Kus Naryono. Hai Pak Kus. Pak Kus sempat menjadi... Pak Kus Fajarianto. Sorry. Ya, Pak Kus. Kalau dari saya pribadi, ya Tuhan pasti ya ada motivasi kita ya bekerja berdasarkan integriti. Tapi yang menjadi kekuatan saya pribadi ya kalau saya melihat anak dan istri saya. Jadi memang itu motivasi yang apa namanya yang kuat ya. Kenapa tadi kan kalau tidak ada, artinya kalau customer tidak ada di First Media, bayangin. Berarti saya nggak akan ada di sini. Impact-nya apa? Berarti anak istri saya nggak makan, kasarnya begitu. Jadi saya pikir itu kalau saya lagi lelah, capek, saya pulang ke rumah, main sama anak, itu modal apa namanya, istilahnya menjadi booster saya ya, penyemangat kerja saya. Sehingga tekad kembali muncul, passion kembali menyala karena saya harus menghidupi anak dan istri saya. Itu kali. Luar biasa. Jadi motivasinya adalah keluarga ya Pak ya, anak dan istri. Family man sekali nih Pak Jimmy. Baik, Bu Jovika, tips Bu, boleh untuk menjaga motivasi dalam melayani customer ini tetap terjaga? Oke. Kalau saya tuh berangkat dari diri sendiri dulu ya, kita sendiri tuh maunya jadi apa. Kan banyak tuh filosofi. Waktu kita bangun tidur itu kita udah nentuin pilihan nih. Kita mau balik tidur atau kita mau move nih, mau beraktivitas. Kalau kita balik tidur ya kita nggak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kita mau maju ya kita harus bergerak gitu ya. Itu hal yang basic banget sih. Dan jadinya memang balik lagi ke diri kita tuh kita mau jadi apa, dan pastinya kalau kita punya kontribusi itu bukan buat diri kita sendiri ya, tapi kita bisa punya peran itu untuk orang lain itu apa ya. Jadi pasti akan ngelihat tuh kacamata tuh selalu diri kita sendiri sih, mau atau enggak ya, itu dulu deh. Nah, dan memang selalu positive minded itu penting ya, karena nggak mungkin kita nggak up and down dalam menghadapi apapun itu. Tapi ya istirahat juga perlu supaya kita juga fresh gitu ya, karena kita kerja itu juga nggak akan baik juga gitu, karena kita terlalu terpaku dengan problem gitu, kita nggak bisa refreshing.
which is waktu kalau kita punya refreshing tuh kita biasanya tuh punya kok ada inspirasi ya, itu satu tips. Dan kalau ngeliatin persoalan itu ya memang balik lagi kita mau menahan diri untuk nggak bantu dengan berbagai kondisi atau memang kita mau berusaha ya, karena kalau mau dan ada usaha itu pasti bisa. Ya itu dulu deh yang ditanemin. Memang ngomong ngomong tuh terkesan memang gampang, tapi at least kita selalu coba untuk pahamin dulu hal yang mendasar itu ya, karena pada akhirnya memang kita selalu harus ngeliatin kalau kita nggak ngerjain tuh dampaknya apa untuk orang lain. Ya itu sih paling. Oke, thank you tipsnya untuk Kang Jimmy dan juga Bu Jovika, luar biasa. Nah, karena kita sudah kedatangan tamu istimewa juga, Pak Marlo, halo Pak. Oh ya, oke. Mungkin juga First Squad pastinya mau dengar ya tips dan trik dari Pak Marlo untuk tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik ke customer. Pak, boleh Pak mungkin sedikit sharing Pak kepada First Squad Pak sore ini Pak. Thank you ya. Saya terus terang sangat tertarik sama topiknya hari ini mengenai customer. Tadi juga dengerin Bu Jovika, dengerin Kang Jimmy, saya juga banyak belajar apa sih yang terjadi di on the ground gitu loh. Karena memang kita semua dan termasuk saya juga menghadapi customer baik yang internal maupun eksternal. Kalau saya tentunya customer internal saya, semua rekan-rekan di LinkNet, board of management maupun semua jajaran sampai level staff itu adalah customer saya. Bagaimana caranya kita memberikan yang terbaik buat customer saya. Nah, kalau customer eksternal tentunya adalah pelanggan-pelanggan First Media ini, yaitu yang 830.000 accounts. Saya selalu mengingatkan kepada diri saya, sebenarnya customer kita itu bukan 830.000 loh. Itu adalah 830.000 rumah. Satu rumah itu bisa ada suami istri atau ayah ibu, bisa ada nenek, bisa ada kakeknya, bisa tentunya ada anak-anaknya. Kalau kali aja 4. Kalau kita kali 4 aja udah 3 juta. Kalau kali 5 ya tinggal kita hitung aja matematiknya. Jadi setiap hari saya bangun itu, saya itu kalau saya boleh share adalah seperti yang saya share di Intouch hari Sabtu itu, bagaimana caranya kita semua ini mempunyai satu purpose. Ya, kalau saya bilang itu purpose driven employees. Kita semua adalah employees. Tapi kita semua sebenarnya adalah part owners. Dalam arti adalah kita memiliki LinkNet ini untuk bersama-sama. Karena kepemilikan ini adalah kolektif. Tadi seperti Kang Jimmy sharing. Sebenarnya apa sih yang membuat dia semangat? Semangat adalah ketika dia pulang capek-capek, mungkin habis diomelin sama bos, habis diomelin sama teman, ya kan? Dia lihat istri sama anak, itu udah terbayar semua. Karena kenapa? Kerja kerasnya adalah untuk keluarga. Mungkin Jovika tadi juga dia bilang katanya dia sangat apresiasi terhadap juga LinkNet sudah take care dia, dan dia juga sudah memberikan yang terbaik, dan dia merasa satu ada purpose untuk kerja di LinkNet. Nah, saya juga challenge kepada rekan-rekan semua First Squad, purpose driven life kita apa? Apa sih kita sebagai employee? Kalau saya setiap hari saya kadang mikir, saya mau ngapain minggu ini? Ada inovasi apa yang baru yang saya mau lakukan untuk pelanggan kami, untuk LinkNet, ya kan, baik internal maupun eksternal. Karena saya berasa bahwa LinkNet First Media ini adalah suatu bisnis yang luar biasa membantu ekonomi Indonesia. Orang jadi produktif, bisa kerja di rumah. Orang anak kita atau mahasiswa students mereka semua bisa belajar. Kita tuh turut partisipasi dalam mencerdaskan bangsa loh. Dan ini bukan jargon, ya kan? Mungkin kita selama ini mungkin sebelum di LinkNet, kita mungkin kerja di satu industri atau satu perusahaan yang mungkin dampaknya kurang begitu masif seperti kita. Tapi kalau kita sadari bahwa nggak ada internet tuh mati gaya loh. Benar-benar asli mati gaya. Seperti tadi yang Jovika ngomong. Awal-awal pandemik kita ada IP problems. Ingat waktu itu sampai tadi Jovika ada mention, ada sampai email dari saya. Karena kita sudah melewati SLA 48 jam. Itu benar-benar awal pandemik, belum sampai PSBB ketat. Itu saja komplainannya sudah banyak sekali.
Dan kita bisa nggak semua mengerti. Kalau satu hari nggak ada internet tuh asli mati gaya. Ibu-ibu tidak bisa update status di IG dan Facebook. Pelajar tidak bisa Vicon, nggak bisa Zoom, nggak bisa Webex, ya kan dengan gurunya dan sekolahnya. Kita semua yang kerja di rumah, work from home, bagaimana bisa kerja? Kalaupun kita bisa kerja, ya kita pakai kuota 4G kita. Mau sampai kapan? Kurang reliable dan sangat mahal sekali. Jadi itu yang purpose driven employee ini yang saya juga menganut sendiri, bahwa sebenarnya First Media itu produk dan servicesnya itu benar-benar membantu ekonomi bangsa, mencerdaskan bangsa, membuat kita produktif semua, dan itu bukan jargon. This is the actual truth. Nah, kalau kita bisa punya seperti itu, saya percaya semua tanda kutip komplainan customer baik internal ataupun eksternal, kita pasti bisa pilah-pilah. Yang negatif, terlalu negatif tentunya kita jangan masukin hati, ya kan, kita anggap itu sebagai koreksi. Yang positif tentunya kita kembangkan kembali. Sama kayak saya juga terima, saya kadang-kadang kerja itu udah kayak customer service juga. Teman saya, keluarga saya, kenalan saya yang belum kenal, ya kan, kadang-kadang bisa WhatsApp masuk, wah First Media problem ini yang itu, ya kan. Dan kadang-kadang itu WhatsApp-nya masuk tuh jamnya nggak kira-kira, ya kan. Kalau jam kantor, let's say sampai jam 8, 9 malam saya masih, ya ngerti lah. Tapi kadang-kadang ada yang WhatsApp jam 10, jam 11 malam loh. Weekend juga sama. Ada yang jam 5 pagi, jam 6 pagi juga WhatsApp, ya kan. Ya, komplain lah mengenai First Media. Nah, saya sikapinnya gimana? Ya, kalau ngikutin kita punya manusia, kadang-kadang berasa, ini orang yang ngerti waktu apa ya? Ya kan? Ini WhatsApp jam segini gitu loh. Apakah nggak bisa kontak center 24 jam? Ya, itu perasaan manusia ya. Termasuk saya juga ngalamin gitu loh. Namun saya pikir, kalau saya menempatkan diri kepada customer tersebut, pagi-pagi mungkin dia sudah panik. Karena kenapa? Anaknya mau ujian pagi itu. Ya kan? Bayangin kalau anak kan kita sekolah jam 7:30 anak-anak kita. Ya kan? Kalau kita mungkin kita bisa kerja mulai start jam 8, setengah 9. Tapi kalau anak-anak kan udah 7:30 udah harus sekolah. Ya, jadi kalau kita menempatkan diri di posisi customer, kita mulai maklum. Ya kan, mulai maklum dan nggak baper gitu loh, ya kan. Nah, ini memang semua tergantung reaksi kita sih, ya kan. Jadi saya juga thank you nih, banyak belajar sekali lagi Kang Jimmy, Bu Juvika, Pak Sundari, juga MC yang luar biasa. Udah berapa kali kalau nggak salah ngobar ya, ini baru pertama kali saya join, ya kan. Beberapa kali dalam kesibukan saya, sorry saya baru bisa join, tapi ini sangat membantu. Dan ini baru yang kedua kok, Pak. Yang kedua, yang pertama siapa ya? Sama Ibu Pak Citra, Pak. Dan Pak Igun, Pak. Oh, Pak Igun yang dapat emas 25 tahun ya, kalau nggak salah. Betul, emas berapa gram tuh? Berapa gram ya, Rik? 25 gram atau 20 gram? Saya lupa. Iya. Jadi, thank you untuk acara ini. Saya rasa ini juga membuat juga kesempatan buat para BU, para GM, para senior manager untuk bisa sharing, ya kan. Dan kita juga bisa mengambil manfaat dari isu-isu yang kita hadapin sehari-hari dalam kerjaan kita, ya kan. Dan ini juga bisa jadi sharing sesama kita gitu loh. Kalau kita ada kita bisa saling kutip curhat ngomong kerjaan gitu deh. Iya. Thank you Pak Marlo, luar biasa Pak Marlo, thank you. Nah, Persquad, gimana ngopi kita kali ini? Seru kan? Beberapa poin penting yang bisa kita ambil untuk membuat kita lebih mencintai dan dicintai pelanggan kita adalah pastinya kita harus selalu fast respon, lalu improve diri kita sendiri, ya. Improve juga layanan yang bisa kita berikan kepada customer. Jangan lupa kompetensi diri kita pun juga kita improve. Lalu jalin komunikasi positif dengan customer, dan pastinya tadi tingkatkan selalu ownership kita terhadap company kita ya. Nah, senantiasa juga berusaha untuk memahami dan mengerti apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh customer, serta selalu lakukan yang terbaik sehingga customer kita memiliki pengalaman yang senantiasa positif dan memuaskan. Jika semua tips tersebut dijalankan, saya yakin pastinya kita akan membuat customer lebih mencintai dan juga kita bisa mencintai customer lebih. Oke, sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Jimmy Manurung dan juga Ibu Juvika, serta Pak Marlo yang tadi sudah memberikan tips-tipsnya.
dan juga seluruh panitia, jajaran panitia dari Ngopi Bareng. Sampai ketemu lagi nanti di Ngopi Bareng berikutnya, 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi ya Pak Evan ya. Jangan lupa juga isi survei ya Kakak Sundari yang sudah di-share di kolom chat buat kita semua. Oke, jangan lupa supaya nantinya panitia juga memperbaiki event-eventnya ke depan ya. Saya selaku pribadi atas nama Sundari selaku moderator dan juga Bu Jessica serta Kang Jimmy dan juga panitia undur diri, pamit. Terima kasih atas atensi perspot kalian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sehat selalu dan jangan lupa untuk jalankan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Terima kasih. Salam terima kasih semuanya. Terima kasih bersama.